Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Bunda kita. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem ekskresi pada manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin. Ciri ginjal. Yang pertama adalah berbentuk seperti kacang merah. Yang kedua terdiri dari 3 bagian. Ada korteks atau bagian terluar dari ginjal yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Yang kedua ada medula. Medula itu yang bentuknya seperti segitiga terbalik ini. Nah, fungsi dari medula itu untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Yang ketiga ada pelvis. Pelvis itu letaknya ada di dalam medula sini. Nah, pelvis itu berisi nefron yang berfungsi untuk proses pembentukan urin. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap filtrasi. Nah, tahap filtrasi merupakan tahap penyaringan air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya yang terjadi di glomerulus. Oke. Nah, hasil dari tahapan filtrasi ini adalah urin primer. Setelah terbentuk urin primer, selanjutnya urin tersebut akan berjalan ke daerah tubulus contractus proximal. Oke, yang di tahapannya ini. Nah, di tubulus proximal ini terjadi proses reabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi itu adalah proses di mana urin akan diserap kembali oleh tubuh jika kandungan dari urin itu berguna bagi tubuh kita. Nah, apabila tidak berguna seperti urea, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau akan dibuang. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahap augmentasi. Setelah urin sekunder terbentuk selama proses reabsorpsi, nah urin sekunder akan berjalan ke lengkung Henle, kemudian berjalan ke tubulus distal. Nah, di tubulus distal ini terjadi proses augmentasi dan terbentuk urin sesungguhnya. Nah, setelah terbentuk urin sesungguhnya, kemudian urin tersebut akan disalurkan ke tubulus collectivus. Kemudian ditampung sementara di kandung kemih kalian dan akhirnya akan dikeluarkan di saluran pembuangan urin. Nah, gangguan pada ginjal yang pertama itu adalah albuminaria. Ada diabetes mellitus, diabetes insipidus, dan ada batu ginjal. Sebenarnya ada banyak ya, tapi di sini Ibu keluarkan inti-intinya saja yang sering keluar di ujian nanti. Nah, albuminaria adalah urin itu mengandung protein. Kenapa kok bisa mengandung protein? Karena terjadi kerusakan di glomerulus. Kemudian ada diabetes mellitus, yaitu urin mengandung glukosa. Kenapa kok bisa mengidap penyakit diabetes mellitus ini? Karena terjadi gangguan pada tahap reabsorpsi. Kemudian ada diabetes insipidus, yaitu seseorang mengeluarkan urin yang sangat berlimpah, bisa sampai 2 liter dalam sehari. Kemudian ada batu ginjal, yaitu adanya endapan garam kalsium pada ginjal. Nah, untuk sistem ekskresi yang kedua adalah kulit. Kenapa kok kulit masuk ke sistem ekskresi? Karena kulit mengeluarkan zat sisa yaitu berupa keringat.
Nah, struktur dari kulit bisa kalian amati pada gambar berikut. Ibu jelaskan inti-intinya saja. Nah, struktur kulit yang pertama adalah bagian epidermis, bagian yang bisa kalian lihat ini. Oke. Nah, bagian epidermis adalah bagian terluar dari kulit. Kemudian yang kedua, di sini ada dermis, bagian tengahnya. Nah, bagian dermis di sini terdapat beberapa jaringan-jaringan penting atau kelenjar-kelenjar yang penting. Yang pertama, yang bentuknya seperti mie, melungker-melungker kayak gini, itu adalah kelenjar keringat. Kemudian yang bentuknya kayak oil ini adalah kelenjar minyak. Kemudian ada rambut dan kemudian ada saraf-saraf. Dan yang terakhir adalah bagian hipodermis atau bagian terdalam. Di sini berisi lemak dan juga berisi pembuluh darah. Nah, gimana sih proses pembentukan keringat itu? Nah, untuk proses pembentukan keringat bisa kalian lihat gambar berikut. Nah, yang pertama, ketika suhu tinggi, maka membuat pembuluh darah kalian akan melebar. Nah, karena pembuluh darah kalian itu melebar, maka hormon hipotalamus yang ada di dalam otak itu akan aktif. Nah, karena hipotalamus ini aktif, maka akan mensekresikan enzim bradakinin. Nah, setelah mensekresikan hormon ini, kemudian pori-pori tersebut akan melebar dan membuat kelenjar keringat ini aktif. Nah, karena pori-porinya itu melebar, maka kalian akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya, gangguan pada kulit. Sebenarnya gangguan pada kulit ini sangat banyak ya, tapi yang di sini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, udah sangat jelas ya, ini adalah jerawat. Yang kedua, ini adalah eksim atau mungkin bahasa kalian itu korengan. Dan yang ketiga, ini ada panu, kadas, kurap, dan penyakit kulit lainnya. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah hati. Kenapa hati masuk ke dalam sistem ekskresi? Karena hati mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa zat warna empedu. Nah, pembentukan zat warna pada hati bisa kalian lihat pada bagan berikut. Yang pertama, ketika eritrosit kalian tua, itu maka akan dirombak. Oke. Nah, sebelum itu eritrosit kan mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin itu mengandung He, Fe atau zat besi, dan ada globin. Nah, globin ini dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Kita fokuskan ke He dan Fe atau zat besi. Nah, ketika eritrosit ini tua, maka He akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin, di mana bilirubin ini nantinya akan dioksidasi menjadi urobin dan akan mewarnai feses dan urin kalian. Kemudian yang kedua, biliverdin itu merupakan zat warna pada empedu. Zat warna pada empedu ini nantinya akan disalurkan ke kantung empedu kalian. Sedangkan besi atau Fe di tubuh kalian nantinya akan diambil dan disimpan di dalam hati. Dan yang terakhir adalah penunggasan. Silahkan kalian kerjakan penunggasan yang tertera di deskripsi box di bawah ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan segera hubungi Bunda kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.